Waduh, terbongkar kini bahwa KPU turut bermain dalam mafia ijazah palsu. Menurut pengakuan sang mafia, bahkan soal IPK juga bisa dinego hingga ratusan rupiah. Kalau jadi pemimpin atau wakil rakyat dari hasil menipu, seperti apa jadinya negeri ini? Kenapa Pak Putu ya? Ya. Pak Putu, karena di sini pun juga waktu verifikasi dia jadi kepala daerah pun juga yang terlibat langsung ini kepala KPU-nya langsung, Pak. Kepala KPU-nya ini yang melegalisirkan, yang mengatur apa semuanya. Setelah selesai dia jadi kepala daerah, kepala KPU-nya itu sekarang dikasih posisi jadi kepala badan usaha milik daerah. Oke. Oh, Itu jadi fakta. bermain juga dengan KPUD-nya. KPUD-nya justru yang menjadi yang utama, yang jadi system maker-nya. Jangan ikut memfasilitasi. Berkas calon wali kota 2005 Joko Widodo tidak ada verifikasi, berita acara verifikasi antara UGM dengan KPUD Solo. Hanya diketok dalam sidang pleno internal sah, padahal di situ cuma diajukan apa? Ijazah fotokopi. Kalau dengan perguruan tinggi Anda main dengan siapa di perguruan tinggi itu? Sampai tingkat mana Anda bermain? Ya itu bagian ketausahaannya, Pak. Rektor tahu nggak? Oh enggak, sampai saya ke beliau, tidak. Dekan nggak tahu juga? Tidak. Kita bagian yang bekerja di tata usahanya aja. Dia berani jamin, dia berani ini, mintanya berapa, ya udah kita kasih. Kita juga hanya menyalurkan, kita sampaikan kepada ownernya yang meminta, yang membutuhkan. Biayanya sekian, udah kita sampaikan biayanya. Biasanya mereka minta berapa? Ya kalau untuk sekitar pendidikan yang masih sederhana, yang masih pertengahan kampusnya, itu untuk tingkat S2 itu sampai 100, Pak. 100 juta? Iya. Satu ijazah? Iya. Sekarang kita kan sedang pada masa era digital yang luar biasa toh. Dengan satu sistem yang terintegrasi saya kira. Seluruh ijazah milik ASN ini dimanapun dia berada, termasuk calon anggota legislatif kita, termasuk DPR yang sedang berkuasa hari ini, itu bisa diverifikasi dengan baik saya kira. Nah sekarang persoalannya adalah apakah negara mau serius melakukan itu? Pasti bisa. Contoh sederhana saja saya sampaikan tadi, Pak Menteri dengan KPU, dengan Bawaslu untuk pilot project pilkada serentak ini bikin tim terpadu dengan sistem online selesai. Nah kita pindah sekarang ASN kita yang 4,7 juta, kita mulai dulu dari birokrasi kita agar benar-benar orang yang masuk di sana memang orang-orang yang bersih, yang bukan kemudian dengan cara-cara yang kotor. Dari situlah kita membersihkan negeri ini saya kira. Yang bersangkutan menang dan bahkan dilantik sekalipun, kapanpun kalau sudah dibuktikan itu langsung bisa diberhentikan. Jadi kalau saya mau IPK 3, berapa saya harus bayar? Nah itu jurusannya apa? Jurusan yang paling top apa? Yang paling Seperti mahal? ada satu di salah satu departemen orang bekerja. Dia kebetulan juga memang sudah menguasai bidang pekerjaannya, yang meminta strata S2-nya itu sesuai dengan bidang pekerjaannya. Ya udah, dia minta IPK-nya tinggi, kita kasih. Itu dia bayar berapa tuh? Tapi secara rutinitas di bekerjanya dia bisa bertanggung jawabkan. Itu dia nggak kuliah berarti? Tidak. Saya mau tanya Mas Tony ini. Yang tadi anggota DPRD tingkat 2 sama tingkat 1 ya. Kalau boleh ini mungkin konfidensial bolehlah. Berikan nama itu melalui web kami. Atau SMS ke saya. Namanya sama yang lagi menjabat kepala daerah sekarang. Ya, yang sekarang menjadi anggota DPR. Kepala daerah. Ya, kepala daerah apalagi. Berikan data itu, namanya, ijazahnya dari mana, nanti kan kami verifikasi, kami akan informasikan ke publik. Ya sebenarnya Pak, untuk ke permukaan sudah sampai ke permukaan, tapi ya memang kita amankan sampai tingkat atas, sudah menghabiskan kos yang cukup tinggi. Oke, kalau begitu caranya begini Mas, saya mau ngomong Mas Tony. Nggak usah Mas Tony yang nyampaikan. Mas Tony menginformasikan orang lain memberikan informasi pada saya. Oh, itu tawaran Pak Menteri itu Mas Tony. Ya, kami akan bongkar dalam hal ini. Kami ingin membersihkan mafia semacam ini. Ya sebenarnya memang kalau kita bicara
konteksnya memang nasional, saya juga sebenarnya hati kecil saya terpanggil. Tapi karena memang ini bagian daripada memang kenyataannya rutinitas kami, bagian daripada orang-orang yang membackup seperti ini, ya ini apa adanya juga. Gitu. Tapi kadang-kadang di pertemuan seperti ini, hati kecil saya juga sebagai namanya masyarakat Indonesia juga terpanggil. Gitu. Bisa nggak bantu saya itu? Informasi semacam itu. Nanti Terus sekarang, ijazah pembandingnya mana? Ditampilkan nggak oleh Bareskrim? Jawab. Ijazah pembandingnya Ditampilkan nggak oleh Bareskrim? ditampilkan ke siapa? Loh, ke publik. Tidak ada Gelar aturan perkara. untuk menyampaikan ke publik. Lah bohong itu namanya. Tidak Gimana ada publik aturan bisa untuk percaya menyampaikan kayak ke gini? publik itu. Pak Itulah Arianto. penyesatan Anda ya kepada Bukan. rakyat ini. Rakyat Anda ini supaya loh, tahu ini. penasehat kok kayak gini. Ya, Anda itu mantan dokter. Makanya nggak lulus tes KPK, ya karena LHKPN-nya bohong. LHKPN bohong, aku nggak. Oke, jangan. Karena kalau enggak, kita negeri akan jadi apa? Era kita adalah era kompetisi, persaingan global. Kalau kita enggak menyelesaikan ini, global competitive index kita turun dari 37 menjadi 41. Ini permasalahannya adalah masalah korupsi, masalah birokrasi dan infrastruktur. Terutama adalah bagaimana masalah hal ini harus kita bongkar. Tadi dia bilang saya bohong loh. Kan pendapat Saya enaknya aja bilang bohong. Pak Jokowi, Banget. Pak Jokowi Anda tahu sudah berapa Nuduh kali bohong? Ini dibilang ini bohong. Anda sudah saintifik berapa kali ini. bilang bohong sama orang? Oke. Kan Lihat mana bohongnya? bukti Di mana? kita Bapak ya. tadi hanya Mana menafsirkan bohongnya? bahwa data yang Jangan kalian Anda sampaikan membantah Di mana bohong. KPN Bohong itu? benar. tidak suka-suka kali. Kalau misalnya memang ada yang terindikasi menggunakan ijazah palsu, ya langsung dibatalkan. KPU juga harus serius. Terakhir Pak Menteri, apa yang nggak bisa masyarakat harus melapor kemana? Ya, yang selama ini yang saya lakukan, ada pengaduan masyarakat lapor pada kami, langsung kami lacak. Langsung saya serahkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang memverifikasi ijazah ini, asli atau tidak. Setelah itu dia lapor pada saya, oke, ini ijazah benar, oke. Kalau ijazah palsu, oke, saya sampaikan ini palsu. Tindakan berikutnya di sana kan. Jadi tinggal dibuka. Seksi 1 memang tidak ada, seksi 2 ada semua Ya itu. kan nggak boleh hadir. Nggak boleh hadir gimana sih? Silakan, maka inilah saya sampaikan kepada publik. Ini ini lain bohong. lagi. Sesi 2 kamu nggak boleh hadir. Kan bohong. Contoh mereka itulah orang yang nggak waras. Bentar Pak, bentar. Ini supaya rakyat semua tahu ya. Kami bertiga itu hadir di gelar perkara khusus. Pada saat yang dia sampaikan ada saksi-saksi ahli, kami sudah disuruh keluar. Coba bayangkan, adil nggak itu? Kami bertiga Kami tunggu dihadirkan, argumentasi itu. Kami dihadirkan sebagai saksi ahli loh. Tapi begitu ada saksi-saksi ahli, orang itu bilang, ya kita disuruh keluar. Adil nggak itu rakyat Indonesia? Adil kan Kalau bisa